Pada episode kali ini dilanjutkan lagi dengan kekuatan obat murni yang ditransformasikan oleh pil lotus api ungu memiliki efek yang sangat signifikan. Dengan gas ungu berapi-api samar yang menyusup ke meridian dan akhirnya berputar-putar di tubuh, Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa bagian-bagian tertentu dari tubuh ada di dalam tubuh, energi kuat yang tersembunyi, seolah-olah lapisan es dicairkan oleh panas, dan akhirnya terungkap. Tampaknya ini adalah kekuatan obat yang terakumulasi dalam tubuh dari pil obat yang diminum sebelum. Akumulasi kekuatan obat itu, diuapkan oleh gas ungu yang berapi-api, juga berubah menjadi kabut energi yang ringan, naik perlahan, dan ketika mereka menemukan meridian di jalan, mereka mematuhinya, meleleh dengan tenang dan masuk, dan beredar di sepanjang meridian, dan akhirnya itu berubah menjadi aliran energi murni, yang dituangkan ke dalam kecepatan tinggi berputar Feng Jue di tubuh Xiao Yan, dan setelah menerima energi murni, Feng Jue agak suram awalnya karena konsumsi berlebihan. Sekali lagi, cahaya redup dipancarkan, yang menerangi seluruh rumah kayu. Namun, itu juga Xin Hao dan Xiao Yan yang telah membungkus rumah kayu dengan kekuatan jiwa sebelumnya, sehingga tidak terlihat berbeda dari luar. Ada beberapa kabut energi di sekitar Xiao Yan, dan tulang serta sel-sel dalam tubuh juga melekat padanya. Untuk energi yang sangat murni ini, tulang dan sel-sel dalam tubuh tampaknya menjadi jauh lebih serakah, dan mereka dengan cepat menelannya, kecepatan yang tidak terlihat dengan mata telanjang. Mengandalkan kabut energi yang muncul, dan setelah menelan energi ini, Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa tulang, otot, sel, yang sedikit rusak oleh kekuatan jiwa yang dihabiskan di dalamnya, menyempurnakan pil obat dan pertempuran, yang meningkat pesat sedang diperbaiki terhadap kondisi puncak. Merasakan Feng Jue secara bertahap mengisi, Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya, menenggelamkan pikirannya lagi, mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan kabut energi yang memenuhi tubuhnya, mengumpulkannya, dan akhirnya menyatu menjadi aliran energi yang bergejolak, menyelesaikan siklus di dalam tubuh, itu terus mengalir ke anggota tubuhnya, dan untuk infus energi yang terus-menerus ini, anggota badan Xiao Yan seperti lubang tanpa dasar, tidak peduli seberapa besar energinya, itu semua pendatang dipersilakan. Pil lotus api sebelumnya, mungkin hanya peringkat ke-9, memainkan peran seperti pengantar, mengaktifkan semua kekuatan obat yang terakumulasi dalam tubuh Xiao Yan selama hari-hari Yin dan yang kemudian, dengan bantuan ini energi yang sangat besar, untuk dengan cepat memperbaiki tubuh Xiao Yan yang terluka. Cara menggunakan kekuatan ini untuk menyembuhkan, saya khawatir bahkan Bai Su tidak akan dapat melakukannya dengan mudah. Kabut energi di dalam tubuh terus naik dari seluruh bagian tubuh. Jika ada yang bisa melihat tubuh Xiao Yan melalui kulitnya saat ini, dia akan terkejut melihat kabut menutupi tubuhnya, dan bahkan organ dalam di tubuhnya, tubuh, sepenuhnya tertutup oleh kabut energi yang padat. Secara alami tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk menjaga kabut energi yang begitu besar. Oleh karena itu, beberapa ikan yang menyelinap melalui jaring hanya berkeliaran di dalam tubuh. Untuk sementara waktu, tulang, otot, del di tubuh Xiao Yan hampir tiba-tiba memiliki kecerdasannya sendiri, dan dia dengan panik menggunakan berbagai cara untuk mengaburkan energi mengambang. Ditelan, meskipun menelan seperti ini membuat Xiao Yan jelas merasa bahwa tubuhnya menjadi lebih kuat dan lebih kuat, tetapi tulang, otot, dan organ dalam, yang membutuhkan kerja keras untuk meningkatkan kapasitasnya, memiliki batasnya sendiri. Di luar batas itu, saya khawatir akan ada akhir kehancuran yang mengerikan. Selama dia memikirkan tulang atau organ dalam di tubuhnya, dan konsekuensi dari beberapa retakan yang tiba-tiba retak. Xiao Yan bergidik. Jangan khawatir, sisa kekuatan diserap oleh otot rangka. Jangan meremehkan tubuh puncakmu sebagai Dou di bintang 3. Raja Naga Emas berkata seolah-olah dia menyadari pikiran Xiao Yan. Setelah semua kabut energi di tubuh Xiao Yan terserap, kulit ungu pucat Xiao Yan tiba-tiba menjadi cerah, dan wajahnya yang tampan akhirnya rileks. Xiao Yan juga membuka rumah kayu setelah mendapatkan kembali kekuatannya, tetapi ternyata hari sudah pagi.
Aku tidak percaya butuh 1 malam untuk memulihkan kekuatanku. Xiao Yan juga menggelengkan kepalanya, lalu mengenakan topi bambu untuk menutupi wajahnya, dan kemudian berjalan menuju lobi keluarga Yue. Xiao Yan, apakah kamu sudah pulih? Yue Ru juga datang ke lobi lebih awal untuk membantu ayahnya dengan beberapa hal, dan kemudian melihat sosok dengan topi di kepalanya, tentu saja, dia tahu itu adalah Xiao Yan. Xiao Yan juga menjawab, aku mengatakan bahwa Xiao Yan adalah seorang alkemis kekaisaran, dan ada semua jenis ramuan obat tipe pemulihan, jadi akan butuh waktu lama untuk pulih, kamu masih, sebelum Yue Yu bisa menyelesaikan kata-katanya, dia dicubit oleh tangan ramping putri baurnya, ayo pergi, aku akan membawamu ke sana. Yue Ru jelas tahu apa yang dimaksud Xiao Yan, lalu menatap ayahnya dengan kejam, dan pergi bersama Xiao Yan. Yue Yu juga tidak berdaya tentang ini, dan kemudian mengabdikan dirinya untuk menyelesaikan urusan keluarga. Yue Guliang, apakah ada tempat di mana air mengalir di dekat King Cheng? Xiao Yan juga bertanya. Lagi pula, dia mendengar dari tuannya Jin Long King bahwa kekuatan obat dari pil Pei Yuan Fondasi yang kokoh ini dan beberapa bahan obat perlu dinetralkan. Tanahnya aliran air, jika tidak, tubuh King Yuan yang lemah tidak dapat menyerapnya sekarang. Apakah airnya mengalir? Yue Ru mendengar bahwa matanya tersenyum, dan dia tiba-tiba teringat mata air di pegunungan Warcraft ketika dia masih kecil, dan menceritakan semuanya kepada Xiao Yan. Bagaimana kalau aku mengantarmu ke sana? Aku juga perempuan, jadi lebih mudah mengurus King Yuan. Yue Ru juga berkata, tidak perlu, terima kasih atas kebaikanmu. Xiao Yan buru-buru menolak ketika dia mendengar kata-kata itu, dan bukan karena Xiao Yan malu untuk membuka mulutnya. Ketika dia menyerap Guben Pei Yuan dan tuannya Jin Long King menjelaskannya, bahwa dia tidak boleh membawa orang lain. Kalau begitu cepat kembali, jangan lupa ketika 3 malaikat misterius tiba dalam 10 hari. Yue Ru jelas tidak ingin merepotkan, dan kemudian membawa Xiao Yan keluar rumah King Yuan, dia berbicara perlahan. Melihat Yue Ru pergi, Xiao Yan juga menghela nafas pelan, lalu dengan lembut membuka rumah kayu itu. Anakmu benar-benar menunjukkan cinta di mana-mana. Suara Raja Naga Emas tiba-tiba terdengar. Xiao Yan juga tidak berdaya tentang ini, lagi pula, dia bukan orang yang kasar, dan hubungannya dengan Yue Ru ini seperti teman paling banyak, mari kita selangkah demi selangkah. Setelah berbicara, dia tidak ragu-ragu, dan berjalan ke rumah kayu, tempat King Yuan perlahan berbaring di atasnya. Jejak sutra es menutupi tubuh King Yuan, dan kemudian di bawah sutra es, tampaknya ada kelompok sinar putih murni yang mengelilinginya, seolah-olah untuk melindunginya. Ayo pergi, bawa dia ke tempat yang Nizi katakan dulu, di mana aku bisa menyerap Guben Pei Yuan dan Raja Naga Emas juga berkata. Mendengar ini, Xiao Yan juga sedikit menyingkirkan penguasa berat di belakang punggungnya, agar tidak mencolok, dia memeluk King Yuan dan meninggalkan keluarga Yue dengan tenang. Begitu King Yuan mulai, Xiao Yan tiba-tiba merasakan aliran energi murni memberinya nutrisi, dan kemudian dia dengan paksa menekan rasa penasarannya dan berjalan menuju mata air terpencil di pegunungan Monster Beast. Di hutan pegunungan Warcraft yang sunyi, sekelompok orang berjalan dengan tenang, dengan mata waspada, terus-menerus memindai tempat-tempat gelap di pepohonan di sekitarnya, telapak tangan mereka dengan erat memegang senjata di pinggang mereka, siap menghadapi situasi yang tidak terduga. Sebagai tentara bayaran tua yang telah berada di pegunungan Warcraft selama bertahun-tahun, setiap kali dia pergi berburu binatang buas, dia harus mempertahankan pemahaman diam-diam dasar. Ketika matanya bertautan, dia juga bisa mengenali beberapa sinyal bahaya dan keamanan dari mata pihak lain. Xiao Yan merasa lega untuk menyingkirkan penguasa kuno Yi Wuheng. Kemampuan aneh untuk menekan dendam dan kelebihan berat badan membuat tindakan Xiao Yan lebih mudah, meskipun Xiao Yan juga terbiasa dengan penindasan dan beban penguasa kuno Yi Wuheng. Xiao Yan membawa King Yuan di depan tim tentara bayaran, lalu menoleh dan melihat orang-orang di belakang penjaga, matanya menyapu tim sesuka hati, dan akhirnya berhenti di sana seolah-olah dikelilingi oleh bintang biasanya dikelilingi oleh wanita, dalam gaun putih di tengah,
Pada saat ini, wanita dalam gaun putih hanya sedikit menegakkan tubuh, menyeka keringat di dahinya dengan punggung tangannya, terengah-engah, dan dengan pipinya yang lembut, dia terlihat sangat menggemaskan. Melihat wanita rok putih menunjukkan penampilan ini, beberapa tentara bayaran di sekitar memiliki keinginan untuk membawanya ke tujuan mereka, tetapi mereka juga tahu bahwa bahkan jika mereka ingin membawanya, wanita rok putih hanya akan menolak dengan senyuman.